Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Raslinda dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Baik, selamat pagi Brigadir Raslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Galuh dan juga Nata di studio. Pemirsa, pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan Cililitan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Keramat Jati dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Dewi Sartika dari arah Cawang dalam keadaan ramai lancar. Untuk kendaraan dari arah Halim yang akan mengarah ke arah Dewi Sartika mengalami perlambatan kecepatan di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dari arah Dewi Sartika yang akan mengarah ke arah Keramat Jati pada pagi hari ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, di mana di arah ini cukup ramai pada pagi hari ini. Antrian di traffic light ini bisa mencapai 200 meter dengan dominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke arah Cawang saat ini dalam keadaan ramai lancar. Hingga saat ini tidak ada hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kepadatan yang signifikan. Namun dari yang kami lihat di lapangan, dengan kelancaran yang ada, masih banyak pengendara roda 2 yang melawan arus. Ini merupakan salah satu perilaku pengendara yang menurut kami sangat berbahaya, karena hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan. Untuk itu, bagi para pengguna kendaraan roda 2, kami harapkan Anda untuk selalu tertib pada antrian di traffic light. Kemudian kami harapkan juga tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda, mengingat pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan Cililitan ini tidak dalam keadaan normal, sehingga kami harapkan Anda tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan seperti melanggar aturan dalam berlalu lintas, karena sangat berbahaya buat diri Anda juga pengendara lainnya. Kemudian Galuh dan Nata, kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 213 kasus laka lantas dengan rincian 29 orang meninggal dunia, 25 orang luka berat dan 259 orang luka ringan. Dari 213 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan arteri. Hal ini yang perlu diantisipasi juga bagi para pengguna jalan, mengingat keselamatan adalah hal yang utama, sehingga Anda dapat kembali ke rumah dalam keadaan selamat, tidak mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan, dengan selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Raslinda melaporkan langsung dari kawasan Cililitan. Kembali ke rekan saya Galuh dan juga Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Raslinda atas laporannya dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Pramono selaku gubernur meminta Kejaksaan Agung dapat mengawal program Pemprov. Gubernur beserta Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Keduanya meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal program-program dari Pemprov Jakarta.
APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar. Oleh karena itu, Pramono meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk mendampingi program-program Pemprov Jakarta selama ia menjabat. Penting baginya, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya di Jakarta, tidak ada hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pramono, Pemprov Jakarta memerlukan pendampingan Kejagung untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Secara khusus saya mohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta di dalam berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Karena Jakarta bagaimanapun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi epicentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11% dari PDB, APBD-nya lebih dari 91 triliun. Tentunya kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusannya di kemudian hari tidak ada ruang lubang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu. Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahannya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembangunan ke depan. Beliau meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Jaksa Agung membuka peluang penerapan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Di hadapan jajaran Kejaksaan Agung, pihak Pertamina mengaku kasus korupsi tata kelola minyak mentah menjadi momentum introspeksi Pertamina dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan ke arah yang lebih baik. Kehadiran Direksi Pertamina ke Kejagung sekaligus memberi laporan hasil uji lab terkait dengan spesifikasi BBM saat ini. Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung menyatakan membuka peluang akan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Peluang itu terbuka karena aksi korupsi dilakukan saat Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan. Hasil sidang etik Universitas Indonesia memutuskan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus diperbaiki. Kampus UI juga meminta Bahlil meminta maaf secara terbuka. Empat organ Universitas Indonesia telah mengambil keputusan dari sidang etik disertasi gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang bermasalah. Keempat organ itu adalah Rektorat, Dewan Guru Besar, Senat Akademik, dan Majelis Wali Amanat. Sidang etik itu menghasilkan keputusan untuk melakukan pembinaan terhadap promotor, direktur, kaprodi, dan mahasiswa terkait, yaitu adalah Bahlil Lahadalia. Bentuk pembinaannya adalah penundaan kenaikan pangkat untuk promotor dan kaprodi. Sementara Bahlil diminta memperbaiki disertasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminta maaf kepada publik. Pembinaan itu dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu, permintaan permohonan maaf kepada sivitas akademisi, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah. Lebih lanjut, kami menegaskan bahwa persoalan ini harus dipandang secara menyeluruh sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan khususnya di SKSP UI.
Keputusan bersama yang diambil oleh 4 pemegang Universitas Indonesia ini telah melalui proses yang transparan. Gimana nih, Pak? Sementara itu, Bahlil Lahadalia mengakui ia belum mengajukan perbaikan disertasinya. Namun ia juga yakin bahwa disertasinya hanya diperbaiki, bukan diulang dari awal. Mohon maaf ya. Disertasinya mengulang, Pak UI? Enggak tahu ya. Tadi diputuskan. Yang saya tahu, apapun yang diputuskan, saya kan mahasiswa. Apapun yang diputuskan oleh UI, saya akan ikut. Tapi yang saya tahu memang perbaikan. Ya kita perbaiki, karena memang saya belum mengajukan perbaikan ya. Tapi bukan ulang dari awal, Pak? Enggak. Universitas juga menyerahkan keputusan apakah Bahlil harus menjalani sidang disertasi ulang atau tidak pada program studi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dikabarkan akan membentuk sebuah partai sebagai wadah para relawannya. Partainya dinamakan Super TBK yang nantinya akan super terbuka dan bahkan pemilihan ketuanya pun dipilih oleh seluruh anggotanya. Setelah sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar, namun hingga kini belum terwujud. Jokowi pun diisukan akan membuat partai sendiri. Partai dengan konsep Super TBK akan diisi oleh relawan Jokowi. Nantinya partai ini akan super terbuka, pemilihan ketuanya pun dipilih oleh seluruh anggotanya. Cuma ada ide gagasan untuk membuat partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, partai yang terbuka, super terbuka, ya nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Sementara itu, Partai Golkar tak menutup pintu untuk Jokowi bila ingin bergabung. Meski kaget akan adanya rencana ini, namun Partai Golkar persilahkan Jokowi jika ingin membuat partai sendiri. Kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, tapi kalau ada begitu ya namanya warga, apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan, ya tergantung beliau kan. Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya, tetapi ya itu agak kaget juga. Kenapa? Karena tadinya ini kan ramai terus dengan Golkar, dengan apa dan lain-lain. Tapi kalau ada berita begitu, tentu ya kita tentu kembalikan kepada beliau. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat diisukan akan bergabung dengan beberapa partai. Namun, hingga kini mantan politisi PD Perjuangan ini belum juga berlabuh dengan partai baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto Hashim Joyo Hadikusumo menemui Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hashim menyebut ada pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk sowan ke Jokowi. Kedatangan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, disambut hangat Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Usai tiba, keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup di dalam kediaman Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan Hashim yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu berlangsung selama 2,5 jam. Ditemui awak media seusai pertemuan, Hashim mengaku datang di kediaman Jokowi itu atas undangan. Dalam pertemuan itu, ia juga mengaku bertukar pikiran dengan Jokowi tentang banyak hal, terutama menyangkut negara dan bangsa. Ia juga mengatakan mendapat nasihat dari Jokowi. Hashim pun mengungkap bahwa Prabowo menitipkan pesan pada Jokowi untuk bertemu. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara ya dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahmi ya.
Saya kira demikian ya, Pak. Iya. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya. Ya, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana? Ya ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi. Terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama mungkin bisa dapat nasihat juga dari beliau. Berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Untuk Pak Hasim, terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu diinjeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Usai bertemu dengan Jokowi, Hasim kemudian langsung kembali ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ada kembali di Sindo Today, pemirsa, sebuah mobil terjun di Kali Angke yang berada di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Diduga supir kurang konsentrasi saat berkendara. Sebuah mobil dengan nomor polisi BK 1700 FB terjun ke Kali Angke saat melintas di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Menurut sopir, sebelum kejadian mobil melaju dari arah Pesing menuju Jelambar. Namun tiba-tiba sopir hilang konsentrasi sehingga mobil langsung terjun ke kali. Beruntung sopir beserta 2 orang penumpangnya berhasil keluar dari dalam mobil dengan kondisi selamat. Dari sana kita kemari tahunya sampai sini nggak kelihatan apa-apa, tuh langsung nyemplung. Udah tahunya di air. Bapak dari arah Pesing mau ke arah? Mau ke Jelambar. Ke Jelambar. Ini Bapak menghindari motor atau gimana, Pak? Nggak ada. Jalan pelan gitu tiba-tiba nggak kelihatan apa-apa, langsung dari air. Ngantuk atau gimana? Nggak. Pelan lagi kita. Itu nggak ada bekas rusaknya, tapi ada bekas semennya itu nggak ada bekas bilas itu. Satu unit kendaraan berat kren milik Sudin Gulkarmat Jakarta Barat dioperasikan untuk mengevakuasi mobil. Endapan lumpur yang mencapai 1 meter lebih sempat menyulitkan evakuasi kendaraan. Setelah 1 jam, mobil akhirnya berhasil dievakuasi. Oh ya, kita dari tim pemadam kebakaran Jakarta Barat telah mengevakuasi mobil menggunakan peralatan medan berat, unit medan berat untuk mengangkat, dan tadi terkendala karena dalamnya air dan tebalnya lumpur ke dalam, ya kemungkinan agak berat lah ditariknya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Arus lalu lintas yang sempat tersendat pun kembali lancar. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Ada kembali di Sindo Today, pemirsa, sebuah mobil terjun di Kali Angke yang berada di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Diduga supir kurang konsentrasi saat berkendara. Sebuah mobil dengan nomor polisi BK 1700 FB terjun ke Kali Angke saat melintas di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Menurut sopir, sebelum kejadian mobil melaju dari arah Pesing menuju Jelambar. Namun tiba-tiba sopir hilang konsentrasi sehingga mobil langsung terjun ke kali. Beruntung sopir beserta 2 orang penumpangnya berhasil keluar dari dalam mobil dengan kondisi selamat. Dari sana kita kemari tahunya sampai sini nggak kelihatan apa-apa, tuh langsung nyemplung. Udah tahunya di air. Bapak dari arah Pesing mau ke arah? Mau ke Jelambar. Ke Jelambar. Ini Bapak menghindari motor atau gimana, Pak? Nggak ada. Jalan pelan gitu tiba-tiba
nggak kelihatan apa-apa, langsung dari air. Ngantuk atau gimana? Nggak. Pelan lagi kita. Itu nggak ada bekas rusaknya, tapi ada bekas semennya itu nggak ada bekas bilas itu. Satu unit kendaraan berat kren milik Sudin Gulkarmat Jakarta Barat dioperasikan untuk mengevakuasi mobil. Endapan lumpur yang mencapai 1 meter lebih sempat menyulitkan evakuasi kendaraan. Setelah 1 jam, mobil akhirnya berhasil dievakuasi. Oh ya, kita dari tim pemadam kebakaran Jakarta Barat telah mengevakuasi mobil menggunakan peralatan unit medan berat untuk mengangkat, dan tadi terkendala karena dalamnya air dan tebalnya lumpur ke dalam, ya kemungkinan agak berat lah ditariknya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Arus lalu lintas yang sempat tersendat pun kembali lancar. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.